Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang terbaik, yaitu majelis ilmu, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita as-sakinah dan Allah Ta'ala berikan ampunan kepada kita, kemudian Allah Ta'ala liputi kita dengan rahmatnya, dan semoga Allah Ta'ala menyebutkan kita di sisi makhluknya yang ada di langit. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, majtama qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fiman indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah Allah, yaitu di masjid. Mereka membaca Al-Quran, mereka saling mengajarkan satu sama lainnya, termasuk belajar ilmu syar'i, kecuali turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa hafathumul malaikah, malaikat menaungi mereka, memohonkan ampun karena ridho dengan apa yang mereka tuntut. Kemudian rahmat Allah meliputi mereka. Rahmat ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang dengan rahmatnya kita mendapatkan apapun yang kita inginkan, yang dengan rahmatnya pula kita terhindar dari apa yang kita takuti. Dan semoga Allah menyebutkan orang-orang yang hadir di sana di sisi makhluknya yang ada di langit, sehingga dia dikenal di langit meskipun mungkin dia tidak dikenal di bumi. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan nama yang paling agung, yang dalam sehari semalam betapa sering kita menyebutkan nama ini. Sangat sering ya kita menyebutkan namanya, yaitu isim jalalah Allah. Ya, mungkin sebagian orang masih belum paham apa itu makna isim jalalah Allah. Insyaallah kita akan membahas makna dari isim jalalah Allah. Kemudian apa buah yang kita bisa ambil dari mengimani isim jalalah Allah. Isim ini, nama ini adalah al-jami li jami'i ma'ani asma'illahil husna. Dia yang mengumpulkan seluruh nama-nama Allah yang maha indah. Jadi dia menunjukkan kepada seluruh nama-nama Allah Ta'ala secara global. Dia mengandung seluruh nama-nama Allah yang maha indah yang lainnya. Karena dia mengandung sifat uluhiyah, ketuhanan, memiliki sifat yang berhak untuk disembah. Tidaklah dia berhak untuk disembah kecuali dia memiliki seluruh sifat-sifat yang sempurna yang dikandung di dalam nama-nama yang lainnya. Maka nama ini menunjukkan kepada seluruh nama-nama Allah yang maha indah, menunjukkan secara global, dan seluruh nama-nama Allah yang maha indah menunjukkan kepada makna isim jalalah Allah secara terperinci. Jadi kita akan mengetahui perincian dari makna isim jalalah Allah setelah kita mempelajari seluruh nama-nama Allah yang maha indah. Begitu juga kita mengenal pengaruh-pengaruh
buah-buah dari mengimani nama-nama Allah yang maha indah, maka itu semuanya adalah buah dari isim jalallah Allah subhanahu wa ta'ala. Nama yang sangat agung, yang seringkali kita ucapkan di dalam zikir-zikir kita, di dalam sholat kita, di dalam permintaan-permintaan kita. Nama yang sangat agung, ya. Nama yang ya jumhur ulama mengatakan ini adalah nama Allah yang paling agung. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Nama yang apabila dia diseru dengan nama tersebut niscaya dia akan mengijabah. Nama yang apabila dia diseru dengan nama tersebut, setelah dia diminta dengan nama tersebut, niscaya dia akan memberi. Inilah rahasianya kenapa banyak doa yang diajarkan Rasulullah SAW menggunakan lafaz Allahumma. Allahumma artinya ya Allah. Ya. Sekali lagi, jadi nama Allah ini menunjukkan kepada seluruh nama-nama yang maha indah, menunjukkan secara global. Nama-nama Allah yang maha indah seluruhnya itu menunjukkan kepada makna isim jalalah Allah secara terperinci. Ya, maka pantas innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang iman sejati itu betul-betul orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala disebutkan nama Allah, nama ini, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, takut dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang akan merasakan takut? Bagaimana akan mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya kalau tidak memahami makna isim jalalah Allah? Isim jalalah ini dalun ala kaunihi ma'luhan wa ma'budan. Jadi tatkala kita mendengar Allah, ini menunjukkan kepada keberadaan dia ma'luhan wa ma'budan, yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi. Kita tatkala mendengar Allah, dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya. Kita sebut ya, nama ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 2724 kali. Nama yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2724 kali. Dan kata Allah, ya, isim jalalah Allah ini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan mustaq, ada yang mengatakan jamid. Mustaq artinya diambil dari kata yang lain, yaitu dari kata ilah. Ilah adalah wajan fi'al. Kalau bapak belajar shorof ada wajan fi'al, fi'alun. Wajan fi'alun ini maknanya bisa fa'il, bisa maf'ul, tapi di sini maknanya adalah maf'ul. Seperti kitabun artinya maktubun, yang ditulis. Firasun artinya mafrusun, yang dihamparkan. Siratun fi'alun kan, maknanya masrutun, yang dilalui. Contoh lagi apa? Rikabun artinya markubun, yang ditunggangi. Himalun maknanya mahmulun, yang diangkut. Jadi wajan fi'alun ini maknanya adalah ma'luhun, yang disembah. Makanya makna la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak untuk disembah. La ilaha di sana adalah ma'luh, tidak ada yang disembah. Hakun di sana ada khobar yang dibuang. Illallah, kecuali Allah. Jadi makna la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Kemudian ilah dimasuki alif lam, maka dibuang hamzahnya seperti unasun jadi annasu. Ya. Dalam bahasa Arab seperti itu. Ya. Jadi ini pendapat yang pertama, mustaq dari ilah. Ada yang mengatakan itu jamid, itu nama saja.
Makanya alif lamnya itu tidak hilang. Makanya ketika kita panggil Ar-Rahmanu pakai alif lam kan, pakai iya jadi ya Rahman, nggak boleh tergabung ya unnida dengan alif lam li ta'rif. Alif lamnya harus hilang, jadi ya Rahman. Ar-Razzaq ya Razzaq, alif lamnya hilang. Beda dengan nama Allah, alif lamnya tidak hilang, ya Allah, tetap alif lamnya ada. Ini bagi orang yang berpendapat bahwa Allah itu adalah jamid, nama saja itu, bukan mustaq. Tapi yang benar, yang roji, yang ini dirojikan para ulama, bahwa Allah itu mustaq dari ilah, ya, mengandung makna ilah, yaitu yang berhak untuk disembah. Jadi pertama yang muncul di benak kita ketika disebutkan Allah, dia ma'luhan, ma'budan, dialah yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Allah wal ma'luhul ma'bud dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in lima tasafa bihi minas sifatil uluhiyati allati hiya sifatul kamal. Allah dialah al-ma'luh al-ma'bud, dialah yang disembah, yang diibadahi, yang semua aktivitas ibadah kita hanya untuknya, nggak boleh dipalingkan kepada selainnya, karena memang kita diciptakan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Karena itu tujuan hidup kita, maka kita tujukan semua aktivitas ibadah kita hanya untuk Allah semata. Dzul uluhiyah, yang memiliki sifat uluhiyah. Sifat inilah, sifat uluhiyah inilah sifat yang mengumpulkan seluruh sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama Allah yang maha indah. Kenapa dia yang berhak untuk disembah? Dia satu-satunya yang memberi rezeki, dia satu-satunya yang menciptakan, dia satu-satunya yang mengatur alam semesta, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Seluruh sifat itu terkandung dalam sifat uluhiyah, sifat yang terkandung di dalam isim jalalah Allah, ya. Jadi perlu diketahui bahwa asmaullah itu a'lam wa awsaf. Kalau disebutkan nama, itu mengandung nama tersebut bagi zat Allah subhanahu wa ta'ala, dan setiap nama tersebut menunjukkan kepada sifat. Ada yang menunjukkan satu sifat, ada yang menunjukkan kepada beberapa sifat. Nah, isim jalalah Allah ini menunjukkan kepada sifat uluhiyah, yang sifat uluhiyah ini mencakup seluruh sifat-sifat yang sempurna, ya. Dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in, yang memiliki hak untuk disembah, hak penghambaan atas seluruh makhluknya. Dan ini sebetulnya dinukil dari athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian ini dinukil juga oleh As-Sa'di, ya, dinukil juga oleh para ulama. Ini makna isim jalalah Allah, ya, apa? Dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqi ajma'in, yang memiliki hak untuk disembah, hak penghambaan atas seluruh makhluknya, ya. Kenapa? Lima tasafa bihi minas sifatil uluhiyah, karena dia bersifat dengan sifat uluhiyah. Allati hiya sifatul kamal, yang sifat uluhiyah itu adalah sifat-sifat kesempurnaan, ya. Akhbaru annahu Allahu alladhi lahu jami'u ma'anil uluhiyah wa annahu wal ma'luhul mustahiqu li ma'anil uluhiyah kulluha, kulliha, ya. Dan Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya Allah dialah yang memiliki seluruh makna-makna uluhiyah, makna ketuhanan, bahwa dia adalah al-ma'luh al-mustahiqu li ma'anil uluhiyah kulliha. Dia adalah al-ma'luh, yang disembah, yang berhak untuk seluruh makna ketuhanan seluruhnya, ya.
Maka kita baru mengetahui makna isim jalalah Allah setelah kita mempelajari seluruh nama-nama Allah yang maha indah. Tapi nggak mungkin bisa meliputi mengetahui hakikat seluruhnya, hanya gambaran saja. Karena satu sifat saja mustahil kita akan bisa meliputinya. Sebagaimana Allah berfirman, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak bisa meliputi dari ilmu Allah. Bisa maknanya dua, ilmu Allah itu lebih luas lagi tentang Allah dan tentang yang lainnya, atau tentang mengilmui tentang Allah Ta'ala, kecuali apa yang Allah kehendaki. Kita akan sampai kepada hakikat sifat yang sesungguhnya. Ya, jangankan berbicara tentang Allah, berbicara tentang makhluk saja akal kita nggak sanggup untuk mencapainya, menunjukkan betapa lemahnya akal kita. Allah berfirman, yas'alunaka 'anir ruh dalam surat Al-Isra. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasul tentang ruh. Ruh yang senantiasa bersama dengan kita, senantiasa menyertai dengan kita. Tidaklah ruh itu berpisah dengan kita kecuali mati. Sesuatu yang dekat dengan kita. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Apa yang diperintahkan Allah Ta'ala? Qul ruhu min amri Rabbi. Katakan ruh itu urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit ya, yang Allah informasikan kepada kita. Masih banyak perkara yang Allah tidak informasikan kepada kita karena mungkin akal kita nggak nyampe. Ruh saja kita nggak tahu, apalagi yang jauh, apalagi alam kubur, alam jin, alam malaikat. Surga saja digambarkan apa? Ada tuliba dinasolihina ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotara ala qalbil bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Kesamaan kita dengan surga hanya dari sisi nama. Apal nama sarua ngarana apal, anggur nama sarua ngarana anggur. Hakikatnya berbeda. Sehebat apapun kita membayangkan, yakinilah bahwa surga itu jauh lebih indah dari apa yang bisa kita bayangkan. Itu baru makhluk, akal kita nggak nyampe. Lalu bagaimana dengan Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akal kita nggak nyampe. Maka berbicara tentang Allah, laisa majal lil akal. Ini bukan medan akal, ini medan syariat, medan wahyu. Kita hanya membatasi ini dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam Alkitab maupun lewat lisan Rasulnya SAW dalam as-sunnah. Sudah, titik sampai situ. Bukan medan akal. Kesesatan yang terjadi dalam asma wa sifat ketika akal ini masuk ke dalamnya dengan filsafat, muncullah kesesatan-kesesatan, kebingungan-kebingungan. Hasilnya adalah kebingungan. Maka kita tidak akan pernah mengetahui hakikat sifat Allah yang sesungguhnya. Kita berbicara tentang rahmat Allah, sehebat apapun kita menjelaskan tentang rahmat Allah, maka yakinilah rahmat Allah jauh lebih agung dari apa yang bisa kita bayangkan ya. Maka Sa'di mengatakan, Allah mengabarkan bahwasanya dia memiliki seluruh makna-makna uluhiyah, bahwasanya dia adalah al-ma'luh, yang disembah, yang berhak untuk disembah ya. Yang berhak untuk seluruh makna-makna uluhiyah seluruhnya. Allati tujibu an yakuna al-ma'bud wahdah, al-mahmud wahdah, al-mashkur wahdah, al-mu'azzim, al-muqaddas, dzul jalali wal ikram. Ini memang konsekuensikan dialah yang disembah satu-satunya, yang dipuji satu-satunya, yang disyukuri satu-satunya, yang diagungkan, disucikan, yang memiliki keagungan dan kebesaran. Wal ismullah huwal jami li jami'il asma'il husna wa sifatil ula wallahu a'lam. Dan nama Allah ini, isim jalalah Allah, dialah yang mengumpulkan seluruh nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Wallahu a'lam. Sampai di situ penukilan Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala.
Nah, jadi makna ilah adalah satu-satunya berhak untuk disembah. Wal mustahiqu an yufrada bil ibadah wahdah, wa hadha huwa ahammu ma'ani hadzal ismi lil abdi. Dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan ini adalah makna yang paling penting dari isim jalalah Allah. Jadi begitu antum dengar Allah, dialah yang satu-satunya berhak untuk disembah. Dia satu-satunya berhak untuk diibadahi, yang seluruh aktivitas ibadah kita itu ditujukan hanya untuk Allah semata, dalam rangka untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan wajah Allah ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah semata, ya. Allah, ya, yang mengumpulkan seluruh mana-mana dari nama Allah yang lainnya, dan mengumpulkan seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Ya, nah, ini masih banyak lagi ya tarif-tarifnya, pengertian-pengertian. Tapi kayaknya sudah dipahami ya maknanya secara global ya. Jadi dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain, yang memiliki hak untuk disembah, satu-satunya berhak untuk diibadahi atas seluruh makhluknya. Ya. Kemudian nama Allah ini merupakan nama yang paling agung dari seluruh nama-nama yang ada. Ini merupakan nama yang paling agung. Kita sebutkan beberapa hal yang mendukung kenapa para ulama tidak sepakat ya. Ini mayoritas ulama ya merojihkan bahwa sesungguhnya nama Allah yang paling agung adalah isim jalalah Allah. Alasan yang pertama ya, dalam sebuah hadis riwayatan dari Sunan Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Abu Daud, bahwa Rasulullah SAW mendengar seorang sahabat berdoa dengan sebuah doanya Allahumma ya, artinya ya Allah. Di sini disebutkan nama Allah. Dia menyeru dengan nama Allah, ya Allah, Allahumma ini as'aluka, aku meminta kepadamu, inni ushiduka annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sesungguhnya aku bersaksi, sesungguhnya engkau adalah Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau, al-ahad yang maha esa, as-samad yang maha sempurna, tempat bergantung seluruh makhluk, yang tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun yang sekufu, yang selepal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah SAW bersabda, waladi nafsi biyadih laqad sa'alallaha bismihil a'zam alladhi idha su'du'iya bihi ajaba wa idha su'ila bihi a'ta. Sungguh demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung, nama yang apabila Allah diseru dengan nama tersebut niscaya dia akan mengijabah, nama yang apabila dia diminta dengan nama tersebut niscaya dia akan memberi. Itu isim jalalah Allah. Kemudian alasan yang kedua ini menjadi nama Allah yang paling agung, kasratu wurudiha fi kitabillah ta'ala, wa laqad warada fi kitabillah ya arba'un ya wa ishrin ba'da sab'imi'ah wa alfain, 2724 kali. Ini nama yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, anna baqiyata asma'ihi tabaraka wa ta'ala tajri ma'a hadzal ismi majra sifati ma'al asma'. Sesungguhnya yang lain dari nama-nama Allah Ta'ala, nama-nama yang maha indah, ini berlaku bersama isim jalalah ini seperti sifat dengan nama
Jadi ini nama, sementara yang lainnya itu menjadi sifat, mensifati nama ini. Ya. Makanya disebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq min asma'illah, di antara nama-nama Allah. Tidak disebutkan Allah min asma'i Ar-Rahman, dari termasuk nama-nama Allah Ar-Rahman. Tidak, tapi semua nama itu diidopatan kepada isim jalalah Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Ghafur, di antara nama-nama Allah. Begitu juga Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah nama-nama Allah yang maha indah. Tidak disebutkan nama yang lain. Menunjukkan semua nama itu diidopatan kepada namanya, seperti pengidopatan sifat kepada asma. Ya. Kemudian yang keempat, ismullah mustalzimun li jami'i ma'ani asma'ihil husna dalun 'alaiha bil ijmal wa kullu asma'ihi wa sifatihi tafsilun wa tabyinun li sifatil uluhiyati allati istaqa minha ismullah. Nama Allah ini mengkonsekuensikan seluruh makna dari nama-nama Allah yang maha indah, yang menunjukkan kepadanya secara global. Jadi nama ini menunjukkan kepada nama-nama Allah yang maha indah secara global. Dan seluruh nama-nama Allah dan sifatnya itu merupakan tafsil, merupakan perincian, watabyin, penjelasan yang rinci li sifatil uluhiyah, terhadap sifat uluhiyah yang terkandung dalam isim jalalah Allah. Jadi nama Allah ini menunjukkan kepada seluruh nama-nama dan sifat itu secara global, dan nama dan sifat itu menunjukkan kepada isim jalal Allah, menunjukkan kepada sifat uluhiyah yang terkandung dalam isim jalal Allah, penunjukannya secara tafsil. Jadi kalau kita nanti belajar tentang tentang nama-nama Allah yang maha indah, kita sedang merinci tentang nama dan sifat bagi isim jalalah Allah. Jadi kita baru tahu bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala setelah kita mempelajari seluruh nama-nama Allah yang maha indah, mengetahui seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna, baru kita tahu bagaimana keagungan isim jalalah Allah. Ya. Nah. Kemudian tadi baru keempat ya. Yang kelima, ta'arafa Rabbu tabaraka wa ta'ala ila Musa bismihillah. Rabb tabaraka wa ta'ala memperkenalkan kepada Musa dengan namanya Allah. Allah enggak pakai nama yang lain, tapi pakai isim jalalah Allah, sebagaimana dalam surat Al-Qasas Allah berfirman, ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Nama yang digunakan untuk mengenalkan kepada Nabi Musa adalah dengan isim jalalah Allah. Ya, begitu pula ya kepada nabinya Rasul, yaitu kepada Rasulullah SAW, Allah perkenalkan tentang dirinya dalam pembukaan ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Apa ayat yang paling agung? Ayat yang paling agung dalam Al-Quran apa? Ayat kursi, karena di dalamnya terkandung nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini nama paling agung. Makanya ketika disebutkan nama Allah, disebutkan sifat Allah, itu bagian yang paling agung di dalam Al-Quran. Di dalamnya terkandung perbendaharaan ilmu ya. Dalam ayat kursi Allah perkenalkan Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Kemudian Allah sebutkan alasannya kenapa hanya Dia yang berhak untuk disembah. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang hidupnya sempurna, tidak diawali oleh ketiadaan, tidak diakhiri oleh kefanaan, tidak menimpanya ngantuk maupun tidur, tidak menimpanya kekurangan dari sisi manapun. Berbeda dengan kehidupan makhluk, diawali ketiadaan, diakhiri oleh kefanaan, yang di dalamnya banyak kekurangan. Allah sebutkan kenapa alasannya. Dia
tidak disembahannya. Kenapa dia menjadi ilah? Sesembahan yang berhak untuk disembah. Ya, dan Allah perkenalkan dengan Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian yang keenam, doa Allah Ta'ala bihadzal ism. Berdoa dengan kepada Allah Ta'ala dengan nama ini, yaitu lafaz Allahumma, dan Allahumma artinya ya Allah. Ya, sebagaimana hadis tadi, ya, bahwa ini adalah nama Allah yang paling agung. Nama yang apabila disuruh dengan nama tersebut disediakan ijabah, nama yang apabila dia diminta dengan nama tersebut disediakan memberi. Jika dia ijabah, wa yasmina bihi aqwa. Dan nama-nama Allah yang maha indah, jadi kita bertawasul dengan ini bertawasul yang paling afdal, itu bertawasul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertawasul dengan nama-nama yang sesuai dengan permintaan kita. Ya Rahman, irhamni. Ya Ghafur, ighfirli. Jangan apa? Nyambung ya. Ya Razak, irhamni. Jangan nyambung. Tapi ya Razak, urzuqni. Nah, Allah isim jalal Allah ini mengandung seluruh makna, maka ini digunakan untuk seluruh doa. Cocok untuk digunakan untuk seluruh doa. Kita bertawasul dengan hanya ketika seorang tidak tahu apa bacaannya, keluar rumah, masuk WC, keluar WC, doa naik kendaraan, misalkan dia nggak hafal, maka cukup dengan itu barisan babil isti'anah, artinya kita memohon pertolongan, bertawasul dengan nama Allah. Bismillah, dan isim itu mufrad, kemudian dia bukan mufrad ya, dia didoakan kepada al ta'rif bi al, yang ma'rifat dengan al yufidul umum. Dalam usul ini itu menunjukkan keumuman. Artinya kita bertawasul dengan seluruh nama Allah yang disingkat di Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Itulah diantara alasan-alasan kenapa isim Jalal ini disebutkan oleh para ulama merupakan nama Allah yang paling agung. Apa saja tadi? Ya. Rasul menyebutkan ketika ada berdoa kata Rasul, dia telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung. Itu juga Rasul. Yang kedua, ini yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran dibanding nama yang lain. Yang ketiga, ya, sisa dari nama Allah yang paling itu adalah dibandingkan dengan isim jalal Allah seperti sifat atas nama. Nama ini menunjukkan kepada seluruh nama dan sifat secara global. Nama dan sifat Allah yang lainnya menunjukkan kepada isim jalal Allah secara terperinci. Ya. Dan isim nama Allah ini memperhatikan seluruh makna dari nama-nama Allah yang maha indah. Itulah kandungan makna uluhiyah. Kemudian yang kelima, Allah Ta'ala mengenalkan dirinya kepada Musa dan kepada para nabi termasuk Rasulullah SAW dengan nama Allah. Kemudian yang keenam, itu doa ini yang paling agung, ya, mengumpulkan banyak makna di dalam nama tersebut. Ya, enam ya. Nah, sekarang min athari hadzal ism al-'azim wa mujibatihi atau mujibatihi. Kita akan sekarang membahas tentang apa pengaruh dari nama Allah yang Maha Agung ini
nafsihi min asari hadzal ismil azim wa mujibatihi. Yang pertama, buah dari mengenal isim jalal Allah dan mengagungkannya, mahabbatullah azza wa jalla, mencintai Allah azza wa jalla. Mahabbatan azimatan tataqaddam ala mahabbatin nafsi wal ahli wal waladi wal dunya jami'an. Itu mencintai Allah azza wa jalla dengan kecintaan, dengan penuh kecintaan dan pengagungan yang melampaui kecintaan terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap anak, terhadap dunia seluruhnya. Mengalahkan kecintaan atas segala. Ya. Seandainya saja kita permisalkan ada manusia yang memiliki kesempurnaan yang sifatnya kesempurnaan yang sesuai dengan tabiat manusia. Dia memiliki sifat-sifat yang sempurna, dia memiliki kebaikan-kebaikan kepada semua orang di sekitarnya, membantu kepada orang yang sekitarnya. Kira-kira bagaimana kedudukan orang tersebut di hati orang yang ada di sekitarnya? Tentulah mereka akan mencintainya. Jubilatil nafs ala hubbi man ahsana ilaiha. Jiwa itu diciptakan untuk mencintai yang berbuat baik kepadanya. Apalagi dia memiliki kesempurnaan karena cintai. Padahal apa yang ada kesempurnaan pada makhluk itu sangat kurang. Makhluk terbatas. Begitu juga dengan kebaikan-kebaikannya, banyak kekurangannya, penuh keterbatasan, terbatas waktu, terbatas tempat, lagi sangat kurang. Bahkan apa yang dia berikan merupakan kenikmatan, kesempurnaan yang ada pada dirinya, hakikatnya semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang mengenal isi jalal Allah ini, apalagi dia setelah mempelajari seluruh nama-nama yang maha indah, mengetahui kandungan sifat-sifatnya yang maha sempurna, maha tinggi, tidak ada cacat, tidak ada aib sedikit pun, maka akan semakin bertambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini buah yang pertama, semakin mencintai. Dan orang yang seperti inilah yang mencintai Allah melebihi kecintaan atas yang lainnya. Orang inilah yang akan merasakan lezatnya iman. Sebagaimana apa yang disebutkan Rasulullah SAW, "Salatu man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayyamuda fil kufri kama yakrahu ayyuda fil nar." Ada 3 hal yang kalau 3 hal ini terkumpul dalam hati dalam diri manusia, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Ingat, kecintaan kepada Allah mengkonsekuensikan cinta juga dengan orang yang Allah cintai, dan juga mencintai apa-apa perbuatan yang Allah cintai. Dan cinta kepada Allah pun mengkonsekuensikan membenci orang yang Allah benci, dan membenci perkara-perkara perbuatan yang Allah benci. Ini konsekuensi dari cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini disebutkan 3 hal yang ini terkumpul dalam hati manusia, niscaya dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama, ayatul Allah wa Rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya dia cintai melebihi dari selain keduanya. Bagaimana kita melihatnya? Tatkala kecintaan kepada Allah dengan apa yang kita cintai itu bertabrakan. Mana yang lebih kita utamakan? Apa yang Allah cintai atau apa yang kita cintai? Ini perkara yang Allah cintai, tapi kita mencintai yang lainnya. Maka orang yang mencintai Allah dan mencintai yang sesungguhnya, dia akan meninggalkan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dia akan tunduk dengan apa yang Allah cintai.
Jadi orang yang merasakan derajat iman, pertama dia menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai melebihi dari kedua. Yang kedua, yuhibbul mar'u la yuhibbu illa lillah. Seseorang tidak mencintai kecuali karena Allah. Orang yang betul-betul mencintai Allah itu menjadikan cinta dan bencinya itu mengikuti kecintaan dan kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidaklah mencintai kecuali karena Allah, bukan karena harta, bukan karena dunia, bukan karena jabatan, bukan karena kebaikan yang ada pada dirinya, meskipun itu menjadi pendorong seseorang untuk mencintai, tapi yang mendorong paling mendorongnya adalah lillah, karena Allah. Yang ketiga, dia benci untuk kemudian kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Maka dia membenci apa yang Allah benci. Ya. Inilah hakikat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah. Mencintai apa setiap orang yang Allah cintai, dan mencintai amalan apapun yang Allah cintai, dan membenci siapapun yang Allah benci, dan membenci apapun yang amalan yang Allah benci. Jadi cinta dan kebencian itu mengikuti rohnya. Kecuali betul-betul menghambakan diri kepada Rabbul Alamin. Kemudian buah yang kedua dari mengenal isim Jalalullah ini adalah ta'dimuhu subhanahu wa ijlaluhu wa ikhlasul ubudiyyati lahu wahdah min at-tawakkuli wal khawfi wal raja' wal raghbah wal rahbah was salah was siyami wal dhabhi wal nadri wa ghairi dhalik min anwa'il ubudiyyati allati la yajuzu sarfuha illa Allah subhanahu. Yang kedua, buahnya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakannya, mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuknya semata, karena hanya dia yang berhak untuk diibadahi. Apa saja jenis ibadah? Tahu, ibadah itu ada dua macam, ada yang zahir, ada yang batin. Bagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mendefinisikan tentang ibadah. Ibadah antar mau ibadah mana suatu perbuatan yang dicintai atau diridhoi oleh Allah, baik itu secara lisan, baik itu ucapan, perbuatan, baik yang zahir dan batin. Masya Allah, asal ibadah itu adalah ismul jami' li kulli man yuhibbu wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Itu ibadah namanya. Jadi ibadah itu sebuah nama yang mencakup perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah itu baik berupa perbuatan maupun baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Contoh ucapan yang zahir seperti membaca Al-Quran, berdakwah, berzikir, adzan, itu ibadah dengan ucapan secara zahir. Ucapan secara batin seperti apa? Niat. Kemudian perbuatan yang zahir seperti sholat, haji, menyembelih dan lain sebagainya. Contoh perbuatan secara zahir, secara batin. Ini yang mungkin jarang dibahas. Ibadah batin seperti tawakal, ikhlas, rohbah, berharap, rohbah, rasa takut. Mungkin perbedaan rohbah dengan roja, rohbah dengan khauf, rasa takut. Rasa takut itu berbahasa Arab itu banyak. Dalam bahasa Arab itu banyak. Ya. Itu ibadah-ibadah yang batin. Nah, semua itu ya adalah ibadah. Maka makna isim jalal Allah
ini akan membuahkan dalam hati kita pengagungan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan maka darul haqqu qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah was samawati matwiyatun bi yamin. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal bumi nanti pada hari kiamat Allah akan genggam, seluruhnya Allah akan genggam, dan langit-langit Allah akan gulung dengan tangan kanannya. Kenapa kita tidak bisa mengagungkan Allah sebagaimana mestinya? Karena kita tidak mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana keagungan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengenal isim jalal Allah ini membuat kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita dalam mempelajari tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pengagungan kepada isim jalal akan semakin agung. Makanya pantas innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah hatinya bergetar, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita merasakan itu kalau kita tidak mengenal isim jalal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian kita akan memuliakan Allah, mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah semata, berupa tawakal, rasa takut, roja, roba, dan seluruh jenis ibadah yang tidak boleh dipalingkan kecuali hanya untuk Allah semata, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti ada buku-buku khusus yang berbicara tentang tauhid uluhiyah. Kita nanti mempelajari tentang jenis-jenis ibadah, termasuk yang dibahas sekarang ibadah hati. Apa saja jenis ibadah hati? Bagaimana dalam ibadah tersebut kita mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana dijelaskan. Ya, dan kitab yang terbaik untuk itu, ya, sampai saat ini adalah kitab Tauhid. Kitab Tauhid yang membahas tentang tauhid uluhiyah secara detail. Mana syirik, mana tauhid, mana syirik, ya, tukar, ya. Nah, kemudian yang ketiga, buah dari mengimani isim jalal Allah, asyukur bil izzah bihi subhanahu wa ta'ala bihi wahdah, wasukutul khawfi wal haibah minal khalqi wa ta'alluq bihi. Buah yang ketiga adalah mengimani isim jalal Allah, yaitu merasakan izzah, merasakan mulia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu memiliki Rabb yang maha agung, dan tauhid ini hakikatnya menghantarkan manusia kepada penghambaan Rabbnya makhluk dan membebaskan dari penghambaan kepada makhluk. Ini orang yang merdeka yang sesungguhnya. Dia terbebas dari penghambaan kepada makhluk, menuju kepada penghambaan kepada Rabbnya makhluk. Maksudnya berbangga punya Rabb Allah Azza wa Jalla, yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha mengetahui. Ya, ini kamu membuahkan buah-buah yang sangat indah dalam hati manusia. Dan seberat apapun masalah yang kita hadapi, ingatlah kita punya Rabb yang maha mengetahui kesulitan kita. Kadang-kadang orang itu mengalami sedih, tapi ingat Rabb kita cuma tahu persis apa kesulitan kita, dan Dia tahu persis apa solusi terbaik untuk kita. Dia maha kuasa untuk mendatangkan seluruh jalan keluar, buat kita izzah. Jangan merasa lemah, jangan merasa lemah. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa izzah,
satu-satunya yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan hanya Allah. Kita hanya mengusahakan sebagian dari sebab, hanya mengusahakan sebagian dari sebab. Contoh kita mau apa, contoh yang mudah, mau safar pergi keluar kota, kita ingin keselamatan sampai ke tempat tujuan. Yang bisa kita lakukan adalah memeriksa kendaraan, memeriksa mesinnya, bannya, semuanya diperiksa, kemudian dia menjalankan kendaraannya dengan penuh hati-hati. Itu hanya bisa dia lakukan. Apakah dengan apa yang dia lakukan itu kemudian menyebabkan dia mendapatkan keselamatan di negeri yang dia inginkan? Tidak. Banyak faktor yang lain. Faktor terbesarnya apa? Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu-satunya yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan hanya Allah semata. Periksa kendaraan, sudah jalan hati-hati. Tahunya ada truk ngantuk di luar kemampuan kita. Udah jalan hati-hati, tahunya ada banjir, tahunya ada pohon tumbang dan lain sebagainya. Itu semua di luar kemampuan kita. Faktor terbesarnya izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hilangkan semua pengalaman-pengalaman, dan itu pun dihiaskan dalam banyak usaha kita. Hatta kebaikan sekecil apapun kita tidak akan bisa melakukan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Semakin kita mengenal isim Jalal Allah, semakin kita pelajari nanti nama-nama Allah yang Maha Indah, maka semakin besar ta'aluk kita hanya kepada Allah semata. Nggak pernah ta'aluk kepada yang lainnya, nggak pernah bergantung kepada lainnya, bahkan tidak bergantung kepada diri sendiri. Allah semata yang bisa mewujudkan apapun yang terjadi, yang besar maupun yang kecil, yang zahir maupun yang batin. Allah semata yang bisa mewujudkannya. Dia Al-Khaliq, satu-satunya pencipta, satu-satunya mengadakan, gak ada yang lain. Maka jangan pernah bertawakal kepada selain Allah. Barang siapa yang tawakalnya benar kepada Allah, apa janji Allah? Fahuwa hasbuh wa ma yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah lah yang akan menjamin, dia yang mencukupinya. Ya. Jadi pertolongan itu kapan datang? Ketika kita sudah putus asa dari bantuan makhluk. Tatkala kita hanya bergantung kepada Allah semata, ketika itulah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau belum datangnya pertolongan, ya bisa jadi tawakal kita belum sempurna. Kemudian ya, jangan merasa gembira, merasa izah, kemudian ta'aluk kepada Allah semata. Wasukutul khawfi wal haibati minal khalqi wa ta'alluqi bihim, dan gugurnya rasa takut, haibah, ya haibah yang berlebihan tentunya. Haibah itu adalah rasa takut yang didasari oleh cinta. Bahasa Arab itu luar biasa ya. Ada rasa takut yang didasari oleh ilmu, namanya khasyah. Rasa takut yang didasari oleh dhon, namanya khauf. Rasa takut yang diikuti dengan perbuatan namanya rohbah. Rasa takut yang didasari oleh cinta namanya haibah. Sebagaimana takutnya kita kepada guru kita, takutnya kita kepada orang tua kita, itu haibah. Kalau di kita apa ya? Segan ya, segan. Karena wibawa, karena kewibawaan. Nah, mengenal isim Jalal Allah ini akan menghilangkan rasa takut dan juga akan menghilangkan haibah yang berlebihan, gulu kepada orang soleh seperti itu, haibah yang berlebihan ya kepada makhluk, dan akan menghilangkan ta'alluq bihim, bergantung kepada makhluk. Semuanya sama-sama
marbub sama-sama diurus, makhluk sama-sama diciptakan, marzuk sama-sama diberi rizki. Bergantunglah kepada Al-Khaliq yang menciptakan, bergantunglah kepada Ar-Rabb yang mengatur semesta alam, bergantunglah kepada Ar-Razik, Ar-Razak, sesuatu yang memberi rizki. Ya. Nah, kemudian yang keempat, min a'zami athari hadzal ismil azim wa ma'rifatihi haqqal ma'rifah at-tuma'ninatul qalbi wa sa'adatuhu wa unsu billahi azza wa jal. Ya. Di antara pengaruh yang paling besar dari nama Allah yang agung ini, ya, dan pengaruh yang paling besar dari mengenal nama Allah yang ini dengan pengenalan yang sesungguhnya, ini buahnya adalah tuma'ninatul qalbi, ketenangan hati. Hati ini membuat hati ini tenang. Kita punya Rabb yang maha kaya, ya. Kita punya Rabb yang maha pengasih, penyayang. Gak ada yang paling sayang kepada kita melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira membuat kita tenang tidak? Tenang. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Umar bin Khattab, ketika Rasulullah SAW dihadapkan kepada para tawanan, kemudian didapatinya ada seorang perempuan mencari-cari anaknya yang terpisah darinya. Bagaimana seorang ibu terpisah dari anaknya? Begitu dia khawatir sekali. Tatkala didapatinya, maka dipeluklah anak tersebut, disusuinya. Dia tumpahkan kasih sayangnya kepada anak yang baru didapatkannya kembali. Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah mungkin perempuan ini melemparkan anaknya ke dalam api? Kata sahabat, demi Allah nggak mungkin. Nggak ada orang tua yang mau melemparkan anaknya ke dalam api. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Sungguh Allah itu lebih sayang kepada hambanya melebihi perempuan ini kepada anaknya. Allah lebih sayang kepada kita. Gak ada zat yang lebih sayang kepada kita melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah membentuk kita dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Allah memberikan rizki kepada kita yang terus menerus. Meskipun kita maksiat kepada Allah, Allah terus memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada dirimu semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbuat kebaikan, dilipat gandakan 10-700 lipatan yang tidak terhingga. Kalau kesalahan, ditulis satu. Tapi kalau meskipun banyak sebesar bumi sekalipun, kalau taubat, Allah hapus. Kurang naon deui kanya Allah. Dengan mengetahui ini saja membuat hati kita tenang. Ada zat yang maha sayang kepada kita, yang menguasai semesta alam. Tuma'nina. Dialah Allah yang berhak untuk disembah, karena hanya miliknya seluruh nama-nama Allah yang maha indah, dan hanya miliknya seluruh sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Tenang, tuma'nina. Ya. Wa sa'adatuhu, kebahagiaan hati. Jadi kebahagiaan teh gampilnya, ternyata kebahagiaan itu mudah. As-sa'adatuhuna, kebahagiaan itu di sini. Banyak orang segala macam punya, tapi hatinya tidak pernah tenang, tidak pernah bahagia. Yang diperhatikan jasadnya saja, makanan, minuman, pakaian, kendaraan. Hatinya nggak pernah diberikan makanan. Apa makanan hati? Ilmu dan keimanan, pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanan hati. Makanya perhatikan orang yang pulang dari kajian, wajahnya itu apa? Nadratan naim, bercahaya. Kenapa? Karena wajahnya bercahaya itu menunjukkan apa yang ada dalam hatinya berupa kebahagiaan. Sebagaimana Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah
ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ketika itu bercahaya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, dalam surat Al-Mutaffifin. Kau akan mengenali wajah-wajah mereka itu nadratan na'im, memancarkan cahaya penuh kenikmatan. Ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah itu melihat kepada Rabb mereka. Ini kenapa wajahnya itu berbunga-bunga, berseri-seri, karena melihat wajah Rabbnya. Ini adalah kenikmatan yang paling puncak. Ya. Waladina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang yang membuat kebaikan, baginya al-husna itu surga, wa ziyadah, dan tambahannya apa? Melihat wajah Allah azza wa jalla. Ya. Wa unsubihi, dan merasa senang, betah untuk senantiasa taqarrub kepada Allah azza wa jalla. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innal ladath wal farahah wa tayyibal waqti wan na'im alladhi la yumkinu at-ta'biru anhu innama huwa fi ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala wa tauhiduhu wal imanu bihi wal infitahul haqa'iqil imaniyah wal ma'arifil qur'aniyah. Kama qala ba'du syuyukh, laqad kuntu fi halin aqulu fiha in kana ahlul jannah fi hadzal hal innahum la fi 'ishin thayyib. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya kelazatan, kebahagiaan, dan waktu yang paling baik dan kenikmatan yang tidak mungkin itu bisa diungkapkan dengan kata-kata, itu hanyalah pada pengenalan kepada Allah Ta'ala. Nikmat yang sangat nikmat. Kemarin kita sudah bahas masakinu ahli dunya man kharaju fiha wa madzaku ma'atyaba fiha. Orang miskin dari penghuni dunia itu siapa? Hakikatnya orang miskin, orang miskin itu adalah orang yang keluar dari dunia tanpa merasakan apa yang paling lezat, apa yang terbaik yang ada di dunia. Apa yang paling lezat? Ma'rifatullah. Ketika ditanya apa yang paling lezat yang ada di muka bumi, mengenal Allah. Sungguh seseorang dia itu disebut miskin meskipun dia banyak harta, hakikatnya dia orang miskin. Kapan? Ketika dia keluar dari dunia tanpa sempat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tauhiduhu, mengesahkan Allah Ta'ala. Ini kenikmatan yang paling nikmat. Mahabbatuhu, mencintainya, wal unsubihi, wal unsubi kurbihi, merasa gembira untuk senantiasa taqarrub kepadanya, wasyauqu ila liqaihi, dan kerinduan untuk bertemu dengannya. Ini perkara yang paling lezat yang ada di muka bumi ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya kebahagiaan hati, waktu yang paling baik, ya, kenikmatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, itu hanyalah diraih pada mengenal Allah Ta'ala, mentauhidkannya, mengimaninya, dan terbukanya hakikat keimanan dan pengetahuan Qur'aniyah. Allah berikan taufik irsyad wa dalalah, ya, pengetahuan bagaimana mengetahui hakikat tentang keimanan, tentang pengetahuan tentang Quran. Sebagaimana berkata sebagian para masyayikh, ya, sungguh aku berada dalam keadaan yang aku katakan, keadaan itu jika penghuni surga merasakan apa yang aku rasakan seperti keadaanku, sungguh mereka pada kehidupan yang baik. Inilah surga dunia. Makanya kata Islam ditanya, la yadkhulul jannah man la yadkhulul jannah. Gak akan masuk surga orang yang gak masuk surga. Apa maksudnya? Gak akan masuk surga itu orang yang tidak merasakan masuk surga di dunia. Di antaranya apa? Surga dunia, kenikmatan yang paling nikmat mengenal Allah, mentauhidkannya, merasa betah taqarrub kepadanya. Tatkala kita merasa betah untuk senantiasa duduk di majelis ilmu, merasa betah membaca Al-Quran, merasa betah ketika sholat, itulah yang paling baik yang ada di muka bumi ini. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Tadi malam misalkan sholat malam sampai menangis dan sebagainya, itu sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Melebihi kenikmatan orang yang persir ke Hawaii,
ke Bali, baliknya daun kering, belum tentu dapat kebahagiaan. Jauh dibandingkan dengan seperti itu. Sholat, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, meneteslah air matanya mengingat dosa-dosanya karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jauh lebih nikmat. Apalagi ketika itu dibangun di atas pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan lebih nikmat, ya. Ya. Makanya para masyayikh mengatakan seperti itu, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, seandainya penghuni di surga itu merasakan apa yang aku rasakan, sungguh dia berada dalam kehidupan yang baik. Saking lezatnya dia merasakan apa yang ada di dunia berupa mengenal Allah, mentauhidkannya dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah inama lafdzul jalalah mustaljimun li jami'il asma'i was sifat, fa inna min athari hadzal ismil azim atharu baqiyati asma'illahi subhanahu wa sifatihi. Sesungguhnya lafaz jalalah ini, isim jalalah ini mengkonsekuensikan seluruh nama-nama dan sifat-sifat. Maka sesungguhnya di antara asar dari nama Allah yang agung ini adalah asar bagi seluruh, ya, merupakan asar dari sisa-sisa nama Allah yang lainnya. Wa kullu atharin min athari asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi in huwa illa atharun li hadzal ismil azim. Dan seluruh asar, nanti kita setiap kalau kita baca buku ini Lillahil Asmaul Husna fad'uhu biha, ini itu oleh Syekh Abdul Aziz Nasir Al-Jalil, setiap kita membahas tentang satu nama, kita dikenalkan tentang maknanya, kemudian disebutkan apa pengaruh, apa buah dari keimanan terhadap nama tersebut. Maka seluruh asar, seluruh buah dari keimanan terhadap nama-nama Allah yang lainnya itu menjadi buah bagi keimanan terhadap isim jalalah Allah. Jadi kalau ini satu kitab, mungkin setelah kita tamat kitab ini baru kita, ya, bisa mengetahui bagaimana makna isim jalalah Allah, keagungannya, kesempurnaannya, keindahannya isim jalalah Allah ini. Itu pun tidak sampai hakikat yang sesungguhnya. Hakikat yang sesungguhnya jauh lebih agung, jauh lebih indah, jauh lebih sempurna. Kemudian yang terakhir, buah dari mengenal isim jalalah Allah, ifradullahi azza wa jal bil mahabbati wal wala'i wal ifradihi wa ifraduhu ta'ala bil hukmi wa tahakum. Buahnya adalah mengesahkan Allah azza wa jalla di dalam kecintaan, di dalam loyalitas, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hukum dan di dalam berhukum. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, ya. Ya, selama hukum itu tidak bertentangan dengan hukum Allah, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya. Tapi ketika itu bertentangan dengan hukum Allah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Jika kalian ada satu permasalahan yang diperselisihkan, maka kembalikan itu kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah yaitu kepada kitabnya, kepada Rasulnya, kepada hadis yang makbul, ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mungkin itu yang bisa sampaikan terkait dengan isim jalalah Allah. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, silakan. Dan anak harap pertanyaannya terkait dengan tema, ya. Nah, ya, PRW.
Waalaikumsalam. Oh, perlakuan seperti ini, tindakan seperti ini, apakah itu masih dalam syirik asghar atau syirik akbar? Atau itu jangan-jangan ini dosa yang tidak bisa diampuni atau keluar kita dari ketauhidan? Jazakallah, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus sekali tentang ketawakalan ya. Bagaimana ketika ada orang yang ketika memulai sesuatu dia bertanya dulu kepada orang, bukan orang pintar ya, orang tidak normal ya, pada wali syaitan, kepada dukun misalkan tentang permasalahan tersebut ya. Pertama kita bahas dulu tentang hakikat tawakal. Tawakal itu adalah at-ta'alluq billahi bi akhdil asbab, bertawakal kepada Allah, menggantungkan seluruh urusan kepada Allah, tapi dengan menempuh sebab. Jadi nggak cukup kita hanya tawakal kepada Allah, lamun Allah nakdirkeun beunghar mah beunghar, teu kudu usaha. Mun Allah nakdirkeun pinter mah pinter we, teu kudu diajar. Itu tawakal yang keliru, karena tawakal itu harus menempuh sebab. Justru ketika menempuh sebab itulah bagian dari tawakal ya. Law tawakkalu haqqa tawakkulih, law tawakkaltum haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair yaqdu himason wa taruhu bitonan. Seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, tentulah Allah akan berikan rezeki kalian seperti Allah berikan rezeki kepada burung. Pergi di waktu pagi dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Padahal manuk mah tidak pernah diajar ekonomi, tidak pernah membuat planning. Pergi saja dan dia tawakal kepada Allah, menggantungkan urusannya kepada Allah. Allah beri rezeki kepada dia, pulang dalam keadaan perut kenyang, bisa memberi makan anak-anaknya. Allah yang beri rezeki, Ar-Razzaq ya, yang maha, sesuatu yang maha memberi rezeki. Maka ya, tawakal itu adalah menggantungkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak bersandar kepada diri sendiri, karena usaha yang kita lakukan itu hanya sebagian ya dari apa. Untuk sampai kepada tujuan itu perlu faktor-faktor yang lain. Faktor terbesar adalah izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak tawakal kepada sebab ya. Di antara indikator kita itu tawakalnya kepada sebab, tatkala gagal kita kecewa berat. Aduh, saya geus perencanaan geus mateng gitu, usaha geus toh-tohan, gagal. Dia nggak sadar. Itu menunjukkan kalau dia itu tawakalnya kepada diri sendiri, tawakalnya kepada sebab. Tapi kalau dia tawakalnya kepada Allah, ini apa yang kita lakukan ini hanya sebagian sebab untuk sampai kepada apa yang diinginkan. Sebab terbesar adalah izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan husnuzon kepada Allah. Allah punya rencana lain untuk dirinya yang lebih baik untuk dirinya. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui ya. Itu diantara indikatornya. Kalau dia gagal, dia akan kecewa berat. Berbeda dengan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, kemudian tentang hukum mendatangi orang ya, dukun, kahin ya, dukun ya. Ya, kalau dia hanya bertanya dan tidak membenarkannya, maka lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman, sholatnya tidak diterima 40 hari.
Tapi kalau dia bertanya dan membenarkan ucapannya, maka ini adalah kufur akbar. Maka dia telah kufur dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur akbar, mukhrij anil millah, mengeluarkan seorang dari keislaman. Dari sisi mana? Karena dia telah mensyarikatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Katakanlah, enggak ada yang tahu yang perkara yang gaib, siapapun di langit maupun di bumi kecuali Allah. Maka tatkala dia menganggap dia tahu perkara yang gaib, meramal masa depan lain sebagainya, kira-kira ieu teh kumaha, usaha teh bakal lancar moal. Ya tani teh bakal sukses semua. Gak ada yang tahu yang gaib. Kalau dukun itu tahu yang gaib, dia tidak akan pernah terkena oleh musibah. Kalau dia tahu yang gaib, wah, tinggal heula biasanya dukun lagi sangsara. Hayang beunghar teh dukun lagi sangsara. Hayang pelet pamajikan dukun lagi goreng. Mun eudeuk mah dukun heula atuhnya enggak masuk di akal. Maka orang pelaku kesyirikan itu akalnya rusak. Hayang beunghar dukun lagi susah, sisi leuweung biasanya mah. Ya. Maka itu ya merusak ketauhidan, Hendaknya ketika seseorang itu punya rencana, kemudian dia melihat kemungkinannya itu secara perhitungan ini kayaknya mungkin untuk dilakukan, ketika sudah berazam maka bismillah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Usah tanya dukun, dia nggak tahu. Seandainya ada yang benar dari mereka, itu adalah hasil mencuri dari kabar di langit. Mereka jin itu cek sunama nanti papunggu-punggu nepi ka langit, mencuri berita dari langit, ketetapan takdir harian atau takdir tahunan. Makanya dalam pencatatan takdir itu ada 5 tingkatan. Yang pertama di Lauhil Mahfud, itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Innallaha kataba maqadir khalaiqi min qabli ayyahluqas samawati wal ardi khamsina alf sanah. Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Karena ilmu Allah yang sempurna, dari awal sampai akhir Allah tahu apa yang akan kita pilih, Allah tahu apa yang akan kita tempuh, Allah tahu berdasarkan ilmunya, maka itu dicatat di Lauhil Mahfud. Ada pencatatan Bashar, ya, Kitabatul Bashar, yaitu ketika dikeluarkan, ya, anak keturunan Adam, ruhnya itu, kemudian satu diletakkan ada yang penghuni surga, ada yang penghuni neraka. Itu sudah ditentukan karena Allah sudah tahu apa yang akan mereka pilih. Makanya dalam hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, ketika kunna fi Baqi Gharqad, kami ketika itu duduk di pekuburan Baqi Gharqad. Kemudian ketika penguburan belum selesai, kemudian Rasulullah mengatakan ma min ahadin minkum illa qad kutiba maq'adahu minan nar au fi nar au fil jannah. Tidaklah seorang dari antara kalian, atau kama qala Rasulullah SAW, tidaklah seorang dari antara kalian kecuali telah ditetapkan tempat duduknya di surga atau di neraka. Kemudian para sahabat bertanya, kalau begitu, kalau sudah ditentukan, untuk apa beramal? Afalana taqilu ya Rasulullah, kalau begitu kita tawakal saja dengan takdir. Cuma masalahnya kita tahu takdir itu setelah terjadi. Kita nggak tahu apa yang dicatat di Lauhil Mahfud kecuali setelah terjadi. Seperti kita duduk di sini, barulah kita tahu, oh ternyata inilah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Detik ini, jam ini kita berkumpul di masjid ini, kita duduk di majelis ilmu, inilah takdir yang tercatat di Lauhil Mahfud. Apalagi ini terkait dengan surga dan neraka, kita nggak tahu takdir kita. Maka apa kata Rasulullah SAW? I'malu faqulun muyassarun lima khuliqalahu. Beramal, setiap orang dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Barang siapa yang dimudahkan untuk melakukan amal-amal kebaikan, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang kemudian dimudahkan untuk melakukan keburukan, cepat taubat. Khawatir dia itu adalah orang yang memang sudah
ditentukan untuk penghuni neraka. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang memberi dan bertakwa dan membenarkan balasan terbaik yaitu surga, maka kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Di sini setelah dia melakukan kebaikan, Allah berikan balasannya berupa kebaikan. Min jazaa'il hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya setelahnya. Kemudian wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Tapi orang yang bakhil kemudian dia merasa tidak butuh kepada Allah dan dia tidak membenarkan balasan terbaik yaitu surga, maka kami mudahkan baginya jalan menuju kesulitan, jalan menuju ke neraka. Min jazaa'il hasanati asal hasanatu baha. Di antara balasan keburukan yaitu keburukan berikutnya. Kalau yang pertama melakukan kebaikan, Allah berikan taufik sehingga dia terjaga dan terus melakukan kebaikan, dimudahkan melakukan kebaikan. Kalau yang kedua, karena dia melakukan keburukan, balasannya apa? Hidlan, penelantaran. Allah enggak beri taufik kepada dia sehingga dia dikalahkan oleh setan dan nafsu amaratun bisu, sehingga terjatuh lagi kepada keburukan. Nah, kita nggak tahu takdir kita. Apa yang harus kita lakukan? Beramal. Inilah hikmah kenapa diturunkannya kitab. Inilah hikmah kenapa diutusnya para rasul untuk menjelaskan ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan, ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Maka kita tempuh jalan tersebut. Tatkala dimudahkan untuk kebaikan, tidak menepuk dada. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dimudahkan untuk maksiat, aduh gampang-gampang tinggi maksiat teh. Korupsi asa babari. Itu harus cepat bertobat. Ya. Kemudian pencatatan apa? Umri ketika bayi berumur 4 bulan, maka diutuslah malaikat untuk menentukan ajalnya, rizkinya, amalnya, kemudian apakah dia orang bahagia atau orang sengsara. Itu ada di catatan malaikat. Ya, di catatan malaikat inilah yang terjadi perubahan. Adapun di Lauhul Mahfuz itu tidak ada perubahan, namanya takdir mubrom, takdir yang tidak ada perubahan. Adapun di catatan malaikat itu namanya takdir muallak. Jadi kalau dia dzikir pagi, dia banyak silaturahmi, umurnya 70. Tidak banyak silaturahmi, 50. Malaikat nggak tahu apa yang dicatat di Lauhul Mahfuz. Jadi ternyata dia banyak silaturahmi, 70. Misalkan itu namanya mu'alaf. Makanya la yarudul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nah, takdir di catatan malaikat. Adapun di Lauhul Mahfuz tidak ada perubahan. Pena sudah mengering, catatan sudah dilipat. Kalau ada perubahan di Lauhul Mahfuz menunjukkan ada cacat pada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Suci dari semua itu. Ya. Kemudian pencatatan yang ketiga pencatatan tahunan, yaitu ketika Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut ditetapkan seluruh keputusan yang penuh hikmah, yaitu catatan takdir tahunan. Kemudian yang ketiga catatan takdir harian. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari dia di dalam yas'aluhu man fis samawati wal ard, meminta kepadanya siapapun yang di langit dan di bumi. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari dia di dalam kesibukan. Bukan berarti Allah kelelahan, Allah kesibukan, tidak. Semuanya mudah bagi Allah Ta'ala. Disebut sibuk kenapa? Urusannya banyak. Dari alam paling atas sampai alam paling bawah. Manusia saja berapa miliar? Belum jin, belum malaikat, belum serangga, belum virus. Semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizkinya, ketetapannya, dia sehat atau sakit, ya, kadar rizkinya, rizki yang umum, rizki yang khusus, ya, semua itu pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat.
Nah diurangnya PRW riweuhnya ngatur belum lagi bupati, belum lagi gubernur, kepala negara. Ini dunia ini kecil, dunia itu kecil. Ini alam semesta ini. Allah mengaturnya. Nah biasanya takdir tahunan ini, takdir tahunan atau takdir harian ini yang dicuri dengar oleh setan. Sehingga dia mengatakan nanti dia akan begini, nanti dia begitu. Terkadang benar, bisa jadi itu adalah curi dengar dari langit. Tapi satu kebenaran diikuti dengan 100 kebohongan atau 1000 kebohongan. Cuma masalahnya bangsa orang mah kajian teh ngabohongna 100 kali, pernah bener sekali we kadukun mah eta teh terus dipercaya bahwa lagi pernah bener eta teh pernah naon teh cek sunama pernah beneran asugan we ayeuna tapi lamun nu ngomongna ustad we banyak kebaikan yang disampaikan, satu saja yang salah tanu diinget teh nu salahna viral langsung. Apa? Enggak juga lah. Tapi seperti itu biasanya manusia itu. Kalau kebaikan ya satu keburukan itulah yang diingat. Tapi kadukun mah anehna teh. Bohongna teh geus loba. Sakali bener mah tapi terus dipercaya. Lah haula wala quwata. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Atau satu lagi ya, silakan. Gimana ketika kita berdoa, misalkan kita meminta kesembuhan atau meminta keturunan, kita bertawassul dengan nama-nama Allah yang begitu banyak. Sementara kita tidak memahami makna-maknanya. Apakah kita cukup dengan nama Jalal Allah, misalkan, atau bisa dengan Jarod atau Allahumma, atau bagaimana sementara kita tidak memahami makna-makna? Betul, insyaallah. Bagus pertanyaannya. Ya, bertawasul itu ada tiga bentuk yang diperbolehkan. Yang pertama tawasul dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Yang kedua tawasul dengan amal perbuatan, dengan amal soleh. Yang ketiga tawasul dengan minta doa kepada orang yang soleh yang masih hidup. Catatan yang masih hidup. Nggak boleh minta kepada yang sudah meninggal. Tidaklah seorang minta kepada yang meninggal kecuali itu adalah syirik akbar. Karena dia beranggapan kalau yang mati itu dia memiliki kemampuan mengatur alam semesta. Tidaklah dia meminta kepada orang yang mati kecuali dengan keyakinan yang batil. Karena akal sehat menunjukkan yang mati itu boro-boro ngadoakeun. Ya. Berbicara saja tidak bisa. Mandi di mandian, pakai kapan di kapani, ke kuburan acolok-acolokan sorangan ya. Lalu kenapa kita dia minta kepada dia? Yang tidak minta. Makanya di antara dalilnya adalah firman sabda Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluh illa min thalas shadaqatin jariyatin wal ilmi yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu." Anak soleh yang sifat anak soleh itu mendoakan kepadanya. Ini perkara yang bermanfaat untuk mayit, di antaranya doa. Lama bisa ngadoa mah teu kudu minta doa ke batur. Ya. Makanya nggak boleh minta doa kepada orang yang sudah mati meskipun dia dianggap orang soleh. Itu kesyirikan. Nah, bentuk tawasul yang paling tinggi adalah bertawasul dengan nama dan sifat yang sesuai dengan apa yang kita minta. Kalau minta rezeki, ya Razak urzuqni, ya Razak urzuqni, ya misalkan ya Karim urzuqni, boleh ya, berkaitan ya, yang Maha Dermawan. Nah ini kaitannya bagaimana kalau minta keturunan misalkan ya dan anak itu bagian dari rezeki ya, boleh dengan ya Razak urzuqni, kemudian apa, ya Rahim irhamni, bagian dari rahmat Allah.
Nah, kalau kita tidak hafal semua itu, yang paling mudah adalah menggunakan isim jalalah Allah, karena ini cocok untuk semuanya. Atau Ar-Rabb, ya Rabb, ya. Wahai Rabb, berilah aku keturunan dan sebagainya. Ya, tapi kalau tidak tahu, maka yang paling mudah adalah dengan isim jalalah Allah, yaitu dengan lafaz Allahumma, ya Allah, ya. Ya. Yang termasuk petunjuk untuk mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan, termasuk untuk mendapatkan keturunan, diantaranya yaitu banyak istighfar. Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh 3 orang yang memiliki pertanyaan yang berbeda-beda. Yang satu menanyakan tentang mengadukan tentang musim kemarau yang dialaminya. Kata Hasan Al-Basri, istighfirillah, mohon ampunlah kau kepada Allah. Yang kedua, orang yang sudah menikah lama tapi tidak kunjung diberi keturunan. Kata Hasan Al-Basri, istighfirillah, mohon ampunlah kau kepada Allah. Orang yang ketiga adalah orang yang mengadukan akan paceklik yang dialaminya. Paceklik itu bisa musim hujan, bisa musim kemarau, yang jelas tumbuhannya nggak tumbuh. Jadi yang dikeluhkan adalah kesengsaraan, kurangnya harta. Maka kata Hasan Al-Basri, istighfirillah, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian ditanya Hasan Al-Basri, kenapa engkau 3 pertanyaan ini jawabannya sama, mohon ampun kepada Allah? Kata Hasan Al-Basri, bukankah Rabb Azza wa Jalla berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Dalam surat Nuh, Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana perkataan Nabi Nuh menyeru kepada kaumnya, aku katakan kepada kaumku, mohon ampunlah engkau kepada Allah, istaghfiru rabbakum, kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia maha pengampun. Kalau kalian mohon ampun kepada Rabb kalian, yursili sama alaikum midrara, dia akan mengirimkan hujan yang lebat. Ini solusi orang pertama ya, kekeringan kan. Wa yumdinkum bi amwalin wa banin, dan dia akan memperbanyak bagi kalian harta dan anak-anak. Makanya kata para ulama, ya, istighfar itu merupakan di antara solusi untuk berbagai permasalahan. Karena musibah apapun yang menimpa kita, hakikatnya itu disebabkan dosa kita. Ma'asabakum min musibatin fabima aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian itu disebabkan tangan-tangan kalian. Allah enggak zalim kepada hambanya, pasti ada sebabnya, yaitu kesalahan kita. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian banyak dari kesalahan-kesalahan tersebut. Ya. Jadi solusinya, kalau tidak mengetahui apa makna ya nama yang cocok untuk bertawasul dengannya, maka yang paling mudah adalah dengan isim jalalah Allah atau dengan nama Allah Ar-Rabb, ya, itu mencakup seluruh sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Mengatur, memberi rezeki, memberi kesehatan. Seperti kita misalkan minta kesehatan, pakai nama apa sih yang dipanggil? Misalkan Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Isfini. Kalau nggak tahu bagaimana? Ya Rabb, isfini, sembuhkan aku. Atau dengan nama Allah Ar-Rahman. Jadi Allah itu mengumpulkan seluruh nama-nama keagungan uluhiyah. Ar-Rahman mengumpulkan seluruh nama-nama yang mencakup kebaikan-kebaikan, ihsan, bir, al-lut dan lain sebagainya. Ar-Rabb mengumpulkan seluruh makna-makna dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nama-nama yang memiliki makna yang banyak, tapi yang paling top adalah isim jalalah Allah, dan itu pun adalah nama yang paling agung. Nama yang apabila Allah disuruh nama tersebut, niscaya dia akan mengijabah. Nama yang apabila dia diminta dengan nama tersebut, niscaya dia akan memberi. Inilah rahasianya kenapa doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW banyak menggunakan lafaz Allah, Allahumma. Ya, cukup ya Pak? Insyaallah. Nah, cekap. Nah, mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang sedikit ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah taala memberikan kepada kita hidayatul irsyad wa dalalah, hidayatul taufik
untuk bisa memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita, dan terus istiqomah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar, astaghfiruka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.